Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, yang menjadikan kasih sayang lebih utama daripada permusuhan, yang menciptakan hati untuk senantiasa dihiasi dengan cinta, bukan dengan sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sholawat yang selalu melekat di hati kita, sholawat sempurna yang akan kembali kepada siapapun yang mengucapkannya. Salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang, salam cinta tak akan sirna. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang semoga dengan adanya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menginjak ke beberapa hal yang akan saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada kita semua, terlebih kepada diri saya sendiri. Apa yang lebih utama di antara beribadah kepada Allah atau membantu atau saling tolong menolong sesama manusia? Tentu sebagian dari kita, kebanyakan dari kita akan memilih hal yang pertama, yakni beribadah kepada Allah untuk tujuan kehidupan kita di akhirat kelak. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menjadikan ibadah kita itu ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Yakni dengan menjadikan ibadah kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kita khalifah di bumi untuk menggali potensi pada diri kita sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Termasuk bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengaji, bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Itu fungsi dan tujuan utamanya adalah kita bisa saling tolong menolong sesama manusia dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Karena dalam sebuah hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia yang lain. Sebab manusia adalah insan yang paling diistimewakan oleh Allah, yakni diberikan akal sehat. Bagaimana kita diberikan hati nurani dan akal sehat sehingga kita bisa berpikir bagaimana memaksimalkan diri kita sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ilmu kita, perilaku kita, sikap kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Termasuk dari salah satu dari membantu sesama umat manusia adalah sedekah. Sedekah sendiri sangat dianjurkan oleh agama Islam, yakni bagaimana kita menyisihkan harta kita, bukan hanya harta yang berupa harta maliyah, yakni harta berupa harta benda, uang dan sebagainya, tapi disebutkan dalam hadis tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu, rasa kasih sayangmu, segala apa yang engkau berikan terhadap orang lain yang itu membahagiakan hati orang lain termasuk dihitung sedekah. Di sini saya akan sampaikan beberapa hal yakni dari manfaat sedekah. Yang pertama yakni manfaat sedekah yang paling utama adalah sedekah itu tidak akan mengurangi pahala bagi orang yang bersedekah. Yang disebutkan dalam beberapa kitab,
sodako adalah bermanfaat sebagai yudha'afu lahum ajrun, yakni bermakna sodako dapat melipat gandakan pahala. Yakni kita ibaratkan sebagai sebuah lilin yang disambungkan kepada lilin yang lain, itu akan menjadikan semakin terang sebuah ruangan. Tanpa lilin yang pertama itu mati, justru akan semakin tambah lilin-lilin yang lain. Itu adalah sebuah pengibaratan manfaat dari sodako, yakni tidak akan terputus. Untuk manfaat yang kedua, yakni sodako dapat menjadi perlindungan kita kelak di hari akhir nanti, yakni sebagai dhillun atau naungan. Di saat hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yakni sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Disebutkan di sini Rasulullah bersabda, jauhkan dirimu dan hapuskan dosa-dosamu dari segala hal yang buruk dengan bersedekah, meskipun itu hanya sebiji kurma. Kita ibaratkan sebiji kurma adalah hal yang sepele untuk kita, tapi itu mungkin saja bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang mana fungsi dari sedekah adalah idkhalus surur, yakni memasukkan unsur kebahagiaan dari diri kita yang apa yang kita punya untuk dibagikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya esensi dari sedekah adalah bahagia, menjadikan orang lain bahagia dengan apa yang kita punya. Untuk kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah, yang pertama, yang paling inti adalah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan menjadi potensi, menjadi ladang pahala kita untuk sedekah sebanyak-banyaknya, untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Bukan hanya kita beribadah secara ragawi, beribadah secara ubudiyah, tapi kita juga berbuat baik kepada sesama manusia sebagai kita hamba Allah yang bersyukur telah diberikan rasa kasih sayang, rasa simpati, rasa empati terhadap sesama manusia. Yumkin kafaituhuna kalami in wajadtum aswab wa minallah azza wa jalla wa in wajadtum ala khata'at wa min nafsi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.